Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustadz kelas 7 Anissa yang Ustadz banggakan bertemu kembali bersama Ustadz Jumpi Ikhwan dalam mata pelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pecahan ya. Jadi pecahan itu ya, kita masuk dulu pecahan ya. Jadi pecahan itu ya seperti ini ya, A per B ya. Dengan A dan B itu adalah bilangan bulat ya. Jadi kita ambil contoh ya. Contoh misalnya 1/2. Nah, di dalam pecahan itu ada yang namanya pembilang, ada yang namanya penyebut. Nah, satu ini disebut sebagai pembilang. Sedangkan 2 disebut sebagai penyebut ya. Jadi contohnya adalah 1/2. Apakah ada yang lainnya? Ada ya. 2/3 ini juga disebut dengan pecahan. 4/6 juga disebut dengan pecahan. 7/4 juga disebut dengan pecahan ya. Inilah pecahan biasa namanya ya. Jadi 2 ini adalah sebagai pembilangnya, 3 sebagai penyebut. Begitu juga dengan 4/6 dan 7/4. Selanjutnya kita masuk yang namanya pecahan senilai ya. Jadi pecahan senilai itu /adalah yang mana dua pecahan yang berbeda tetapi dia senilai. Contoh ya, 4/8 ya. Contoh 4/8. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai dari 4/8? Ada dua cara. Nah ya, ada dua cara. Ada dua cara untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama ya, yang satu itu adalah dengan cara mengali. Ya, mengali. Ya. Kita masuk dengan soalnya tadi 4/8. Nah 4/8 ini kita kali dengan bilangan yang lain. Misalnya dikali dengan 3. Jadi kalau pecahan senilai itu kalau dengan cara mengali yang dikatakan dengan sebagai pembilang sama penyebutnya harus sama anak. Atau yang di atasnya dikali 3 maka di bawahnya juga kali 3. Tidak boleh yang di atas dikali 2 di bawah dikali 4. Itu tidak boleh ya. Nah, yang dikatakan pecahan senilai itu dengan cara mengali, yaitu dengan mengali pembilang sama penyebutnya kita kali bilangan yang sama. 4 kali 3 12. 8 kali 3 sama dengan 24. Ustadz, apakah hanya 3 saja? Boleh nak. Bilangan yang lain juga boleh. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6 dan seterusnya ya. Asalkan yang di atas sama yang di bawah itu sama. Ya, kalau di bawah yang di atas dikali 6, maka di bawah kali 6 juga dan seterusnya, ya. Selanjutnya dengan cara yang kedua yaitu membagi. Membagi yaitu 4/8 ya. Jadi dibagi berapa? Misalnya 4 dibagi 4 bisa ya? Bisa. 8 bagi 4 juga bisa. Atau 4 dibagi 2. 4 bagi 2 juga bisa. 8 bagi 2 juga bisa. Caranya sama juga kayak tadi nak. Kalau di atasnya atau pembilangnya dibagi 2, maka di bawahnya juga dibagi 2. Seperti itu. 4 bagi 2 sama dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Ya. 4 bagi 3 bisa, Ustaz? Nggak bisa. 8 bagi 3 juga nggak bisa. Jadi tidak boleh dibagi dengan 3. Yang hanya bisa dibagikan saja. Ya. Contoh yang lainnya. 4/8 dibagi 4 bagi 4 bisa nggak? Bisa. 8 bagi 4 juga bisa. Jadi 4/4 sama dengan 1. 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi pecahan senilai dari 4/8 itu bisa 1/2, 2/4, dan 12/24 dan seterusnya. Ya, itu adalah pecahan senilai. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua pecahan. Ya. Misalnya
Jadi silakan kalian buka halaman 36 tentang membandingkan dua pecahan ya. Ada contohnya di sana, kalian lihat contohnya di sana ya. Pertama contohnya adalah 3/4 dan 3/5 ya. Ini 3/4 sama 3/5. Kalau yang seperti ini bagaimana cara membandingkan dua pecahannya atau mengerjakannya? Jadi 3/4 ini ya sama 3/5, mana yang besar? Oke, caranya mudah nak ya. Caranya kalian kalikan dari yang atas terlebih dahulu seperti ini. Nah, 3 kali 5 sama dengan 15. Taruh posisinya di sini tadi nak ya. Barisan yang di sini ya, 3 kali 5 15. Selanjutnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Mana yang besar, 15 apa 12? 15 tentunya kan. Nah 15 ini posisinya berada di 3/4. Berarti 3/4 lebih besar daripada 3/5. Itu cara pertama nak ya. Cara pertama nih. Ada juga cara kedua. Cara kedua ya, 3/4 sama dan 3/5. Terlebih dahulu kalian kalian samakan penyebutnya ya, yaitu 20 20 ya. Di mana datangnya 20? Itu adalah KPK-nya. Nah, atau kalian kalikan saja 4 kali 5 sama dengan 20 ya. Jadi 20 bagi 4 berapa? 5 kali 3 15. 20 bagi 5 4 kali 3 12. Jadi yang besar adalah 15/20 atau 3/4 yang lebih besar. Ya, ada dua cara. Selanjutnya 2/3 dan 3/4 ya. 2/3 dan 3/4. Cara pertama. Cara 1, 2/3 3/4. Caranya seperti tadi. Yang pertama mulai dari 2 ini. Kita buat seperti ini, kita kalikan. 2 kali 4 sama dengan 8. Ditulis sama lurus dengan sini nak ya. Nah. Terus yang kedua, yang di sini kita kalikan juga. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, jadi 9 sama lurus juga dengan ini. Jadi 8 ini di sini, 9-nya di sini. Jadi yang paling besar adalah 9. 9 ini berada di mana dia lurusnya? 3/4. Jadi yang paling besar penyelesaiannya adalah 2/3 kecil dari 3/4. Itu membandingkan dua pecahan. Selanjutnya kita masuk yang namanya pecahan campuran. Ya. Contoh 1. Nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Oke. Contoh yang A 7/3 ya. Caranya itu buat pembagian biasa nak. Seperti pembagian biasa 7 bagi 3. 7 bagi 3 dapat 2. 2 kali 3 6. Sisa 1. Jadi 7/3 bentuk campurannya adalah hasilnya 2. Tulis sisanya 1. Penyebutnya tadi adalah 3. Jadi 2 1/3. Bentuk pecahan campuran dari 7/3. Contoh yang lain. 21/6 ya. Jadi sama seperti tadi, dibuat cara pembagian. Nah, 21 bagi 6 yang mendekati adalah dapat 3. 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi 1 kurang 8 nggak bisa, pinjam di 2. Sini 1 jadi 11. 11 kurang 8 sama dengan 3. 1 kurang 1 habis ya. Jadi jawabannya hasilnya sama dengan 3, sisanya 3 dan penyebutnya tadi adalah 6. Jadi bentuk pecahan campuran dari 21/6 adalah 3/6. Selanjutnya adalah menjadi pecahan biasa nak ya.
Pecahan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, contoh. Ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Oke. Jadi contoh 2/1/3 yang A. Ya, caranya ya 3 dikali 2 ditambah 1. Caranya 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Pernya adalah 3. Ya. Yang B 4/2/5. Ya. Bagaimana bentuk pecahan biasanya? Jadi ini dikali, ini ditambah. Dikalikan dulu. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 ditambah 2 sama dengan 22/5. Ya. Jadi 22/5 sama dengan ya. Inilah bentuk campuran biasa dari 4/2/5 ya. Jadi seperti itu materi kita hari ini. Yang pertama tadi adalah pecahan, ada namanya tentang pembilang dan tentang penyebut, pecahan senilai, membandingkan dua pecahan, pecahan biasa menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mungkin demikian yang dapat Ustaz sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.